Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Supra GTR 150cc nih besti, yang dimana mesin dari motor ini ngeluarin suara ngelitik ya guys, dan katanya juga sering loss kompresi nih besti. Penasaran apa penyebabnya? Jadi simak videonya sampai akhir, jangan di skip dan dilarang ketawa. Langsung saja kita bongkar bodi-bodinya terlebih dahulu untuk memudahkan mekanik dalam pengerjaannya. Setelah bodinya terlepas, tidak lupa kita copot juga si box filternya ya guys. Sebelum kita bongkar permesinan, mari kita kuras dulu olinya nih besti. Dan ini dia olinya, sudah menghitam ya guys, buset dah. Setelah olinya sudah terkuras, mari kita kuras juga air radiatornya nih besti. Tidak lupa kita lakukan pencopotan pada bagian knalpotnya ya guys. Setelah knalpotnya sudah tercopot, lanjut kita bongkar bagian magnetnya ya guys ya. Dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi rumah magnetnya ini masih aman ya guys. Untuk kondisi magnet dan gearnya ini masih aman ya guys, tidak ada tanda-tanda kerungkatan di dalamnya. Lanjut kita bongkar ke bagian sebelah kanan, yaitu perkoplingan nih besti. Untuk kondisi bak koplingnya ini masih aman ya guys ya, masih bersih juga. Terus untuk kondisi seal olinya ini udah burik ya guys, sudah tidak layak pakai. Jadi nanti kita akan lakukan pergantian. Untuk bagian perkoplingnya juga masih aman nih besti, jadi tidak perlu kita lakukan pergantian. Untuk kampas koplingnya ini udah terlihat guys, sudah burik atau sudah gosong, jadi nanti kita akan ganti baru nih besti. Dan untuk rumah kampas koplingnya di sini sudah kemakan ya besti, yang menyebabkan selip saat pergantian gigi. Jadi solusinya adalah kita ganti baru ya guys. Nah ini dia penjelasan dari mekanik untuk mengedukasi si pemilik motor. Beda sama yang kalau ini masih rata gitu kan, terusnya rata. Kalau ini udah kemakan. Kalau kampas kopling dia gosong. Plak-plaknya udah kena gitu. Oh, plak enggak, plaknya jarang. Kampasnya doang ganti. Aku sama nggak pernah diganti tuh. Jadi apa namanya oil pump ya? Oil pump ini nggak diganti yang RF gitu ya? Apa sih bedanya? Debit oil kanan itu banyak. Untuk rumah koplingnya masih aman sentosa ya guys, jadi nggak perlu kita lakukan pergantian juga ya guys. Lanjut kita copot radiator yang sudah kita kuras tadi, dan untuk kondisi radiatornya juga masih aman nih besti. Oke, di sini kita lakukan pencopotan pada throttle bodinya guys, dan kita lihat apakah si throttle bodinya ini burik. Dan untuk kondisi throttle bodinya ternyata masih aman ya guys ya. Throttle bodinya juga masih orian pabrik nih besti. Dan untuk kondisi TPS-nya nih, pemilik motor sudah curiga guys, TPS-nya bakalan rungkat karena sudah ngerasain tanda-tanda kerungkatan pada TPS-nya guys, yang menyebabkan gasnya tuh berebet. Jadi solusinya kita ganti baru ya guys ya. Kalau misalkan diganjel itu nggak worth it menurut kita. Lanjut kita pisahkan antara mesin dan rangka mesinnya guys. Kita akan cek apa aja kerungkatan yang ada di permesinannya ini ya besti. Dan mari kita cek kondisi tonjokan ketengnya guys. Dan inilah kondisi tonjokan ketengnya. Ternyata sudah mendem guys. Penyebabnya tuh karena umur, akibatnya bisa menimbulkan suara kasar pada blok mesin. Dan solusinya ya tentu saja kita ganti baru ya guys. Oke, mari kita bongkar permesinan dari bagian headnya terlebih dahulu. Dan inilah kondisi headnya guys. Kita belum cek apa aja ya yang rusak di bagian headnya. Dan untuk kondisi kedua noken as ini kita cek masih sangat aman ya guys. Ini dia kerusakan yang menyebabkan timbulnya suara kasar pada mesin. Dan ternyata rantai keteng ini sudah kendor ya guys. Jadi solusinya harus kita lakukan pergantian baru untuk rantai ketengnya ini. Setelah bagian head sudah kita lakukan pengecekan, mari kita cek bagian bloknya nih besti. Kita lihat lagi apakah ada kerungkatan di area bloknya nih besti. Dan ini dia bloknya. Kondisi bloknya ini sudah ngegentreng guys, buset. Nah, ini yang menyebabkan motor jadi ngebul dan oli juga cepat habis, dan juga bisa menyebabkan loss kompresi ya adik-adik. Dan solusinya kita harus melakukan pengkorteran untuk menghilangkan ngegentongnya itu ya guys di bagian bloknya. Nah karena bloknya ngegentong, otomatis si sehernya ini juga kena ya guys ya. Jadi harus kita lakukan pergantian satu set nih guys. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya ya guys ya. Dimulai dari throttle bodinya terlebih dahulu. Tidak lupa kita bersihkan juga di bagian
bagian intake-nya guys dengan menggunakan carbo cleaner supaya glowing seadanya. Dan ini dia hasil pembersihannya. Anjay, udah glowing seadanya ya guys ya. Just geng just par. Tidak lupa kita lakukan pembersihan juga pada bagian headnya. Pertama dengan menggunakan sikat kawat terlebih dahulu untuk menghilangkan daki-daki di kubahnya ya guys. Setelah daki-dakinya sudah terangkat, lanjut kita finishing dengan menggunakan carbo cleaner supaya glowingnya tuh seada-adanya ya dade. Tidak lupa kita bersihkan juga pada aksesoris pada headnya seperti cop head, terus noken A, semuanya kita bersihkan ya guys ya. Mau tahu hasilnya? Dan ini dia hasilnya. Buset, dah headnya udah glowing seadanya ya dade. Jos ngeng jos par pokoknya mah. Begitupun juga dengan perintilan ya guys ya. Udah kinclong parah, pokoknya udah bersih, udah jengat ini motor mah. Setelah bagian permesinannya sudah dilakukan pembersihan, lanjut kita lakukan pembersihan pada bagian perkoplingan duniawinya ya guys. Langsung saja kita lakukan pembersihan dengan menggunakan bensin, terus dikuas-kuasin supaya merata nih besti. Tentunya dibersihkan seluruh antek-antek bagian perkoplingannya ya guys. Dan ini dia hasilnya. Seluruh antek-antek perkoplingannya sudah glowing parah ya dade. Jos ngeng jos par. Setelah semua pembersihan selesai, lanjut kita lakukan skir clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi nih besti. Lanjut kita pasang kembali part yang ada di bagian headnya, mulai dari klep, klep, pelatuk dan lain-lain sebagainya. Dan ini dia hasilnya guys. Pemasangan part-part pada headnya ya guys ya, udah kelar semua. Untuk komponen sudah kita pasang semua, mulai dari klep, klep, pelatuknya dan semuanya dah pokoknya mas, dunia dah pokoknya. Setelah perbincangan singkat antara dokter Jatnika dan si pemilik motor, nah si ownernya ini minta ganti satu set rumah kampas kopling pakai racing ya guys ya. Alasannya sih pengen ganti aja guys katanya. Ya udah kita ganti baru satu set kampas rumah kopling racing pakai Rex 7 Racing ya guys. Dan ini sudah menggunakan 5 kaki. Dan untuk kampas kopling barunya kita ganti menggunakan Daytoni ya dade. Lanjut kita masuk ke proses pemasangan kampas barunya guys. Dan ini kita seling ya guys ya antara kampas kopling dan plat koplingnya nih besti. Dan kita pasang kembali rumah kopling ke bak koplingnya nih guys. Dan ini dia penampakan setelah perkoplingannya sudah terpasang secara keseluruhan. Anjay, rapi banget guys, jos ngeng. Untuk pakai bak koplingnya di sini kita ganti baru pakai Puboru ya guys ya. Jadi langsung saja mari kita lakukan pemasangan nih besti. Untuk seal olinya di sini kita ganti baru ya guys ya, karena yang lama sudah tidak layak pakai ini besti. Jadi langsung saja kita pasang kembali seal oli barunya ya guys ya. Dan sekarang fungsinya udah kembali normal ya besti. Jos geng jos par. Setelah perkoplingan selesai, kita tutup kembali aja si cover dari koplingnya ya guys. Nah ini dia proses quarternya guys. Kita naik oversize 50 karena share kita ganti ukuran 57,8 dan sebelumnya kan 57,3. Maka kita perbesar lubang dari bloknya atau boring dari bloknya. Efek dari oversize ini adalah bahan bakar yang ditempuh jadi jauh lebih banyak dari sebelumnya. Berikut adalah prosesnya ya guys. Dan ini dia hasil dari quarteran bloknya nih besti. Diameter boringnya sudah menjadi 57,8 ya besti. Dan siap kita pasang ke mesinnya kembali. Sebelum kita pasang, kita ganti baru nih besti. Sehernya ori ukuran 57,8 nih besti. Lebih besar dari sebelumnya dan ring sehernya kita ganti baru juga beserta pen sehernya ya guys. Saat setuat-tuat langsung saja kita pasang kembali ring seher yang barunya terlebih dahulu. Setelah terpasang, mari kita pasang kembali sehernya ke stang sehernya. Jadi langsung saja kita pasang kembali bagian bloknya juga ya guys ya. Ingat ya guys ya, bloknya sudah oversize 57,8. Setelah bloknya sudah terpasang, lanjut kita lakukan pemasangan pada bagian headnya juga ya besti. Oke, untuk tonjokan ketengnya di sini kita ganti baru karena yang lama udah mendem di telan bumi ya guys ya. Lanjut kita lakukan pemasangan pada si tonjokan ketengnya ini nih besti. Dan ini dia hasil permesinan yang sudah terpasang semua part-partnya ya guys. Tinggal kop headnya aja. Jadi kita lakukan pemasangan kop headnya nih besti. Oke, blok dan head mesin sudah beres. Lanjut kita beralih ke bagian magnetnya ya guys. Kita tutup kembali aja bak magnetnya guys. Dan permesinannya sudah selesai semua guys. Tinggal kita pasang ke rangka motornya. Setelah permesinannya sudah terpasang, kita pasang kembali knalpot dari si GTR 150 ini ya besti. Kita ganti baru juga TPS-nya pakai punya Sonic dari Rex 7 Racing. Kita ganti baru karena yang lama tuh udah capek ya guys ya. Udah nyendet-nyendet gitu. Jadi kita pasang kembali
kembali aja TPS baru ke TB-nya. Dan langsung saja kita pasang juga si throttle body beserta TPS ke mesin motornya ya guys. Terus kita cek tekanan full pumpnya. Untuk kondisinya normal ya guys, di angka 40 sampai 45. Di atas 45 tuh ketinggian, akibatnya injektornya gampang jebol. Jadi di bawah 39 tuh motornya nggak bertenaga atau ngempos. Nah baiknya tuh 40 sampai 45. Terus olinya juga kita ganti baru pakai Shell Advance 10W40 nih guys. Untuk oli mesin pemilik motor bawa sendiri ya guys. Langsung saja kita tuangkan oli barunya guys. Dan ini dia. Lanjut kita pasang kembali radiatornya ya besti. Kita ganti baru juga air radiatornya dari Shell Coolant anjay. Biar mesin tetap dingin guys walaupun cuaca panas ya guys ya. Lanjut kita isi kembali air radiatornya. Setelah selesai kita lakukan check sound seperti biasa. Hasilnya mantap betul ya guys ya. Suara sudah tidak ngelitik lagi nih besti. Tidak lupa kita scan ECU-nya juga ya besti. Angka berada di 1500 rpm nih besti. Angkanya tuh termasuk angka normal ya guys ya. Jika di atas 1600 gas kencang motor seperti mau jalan sendiri. Jika di bawah 300 motor akan mati-matian guys. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Jadi langsung saja kita pasang kembali box filternya ya guys. Kita pasang juga joknya nih besti. Bodinya sengaja belum dipasang karena kita mau test drive terlebih dahulu. Jaga-jaga kalau ada apa-apa ya guys. Setelah di test drive aman, langsung saja kita lakukan pemasangan pada bodi-bodi motornya ya guys ya. Jangan sampai ketika di jalan motornya jadi telanjang. Oke guys, untuk total reparasinya secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 1.840.000 ya guys ya. Udah semua-muanya nih guys, mantap mantap. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gua lagi upload video Just King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gede lo. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.